Bertemu lagi di pembelajaran seni budaya. Hari ini kita akan belajar gambar proyeksi perspektif satu titik hilang. Bu Vita akan minta kalian untuk mengamati sebuah foto. Yang pertama adalah foto gambar jalanan kota. Yang kedua adalah foto lorong kantor. Coba perhatikan bersama bahwa apa yang terlihat jalanan ibu kota ini semakin jauh, maka ukuran jalannya akan semakin menyempit. Nah, ini membuktikan bahwa proyeksi atau yang sudah pernah kita bahas di kelas 7 semester 1 ketika pembelajaran gambar model alam benda, bahwa perspektif itu artinya sudut pandang. Ketika kalian melihat sebuah objek, maka semakin jauh objek, ukurannya akan semakin kecil. Pun dengan objek jaraknya semakin dekat dengan mata kita, maka ukurannya akan semakin besar. Kita contohkan di sini adalah ukuran jalan raya, bahwa sejatinya ukuran jalan raya ini sama dari ujung sampai hingga akhir. Akan tetapi dengan sudut pandang atau perspektif, jalanan yang paling dekat dengan mata kita terlihat lebih besar dan semakin menyempit dan semakin menjauh. Teori kedua adalah ketika objek semakin jauh, maka warna dari objek itu akan semakin pudar, terlihat di bagian ujung objek. Gedung-gedung berwarna biru semakin menyatu dengan warna langit. Hari ini kita akan berlatih bersama membuat satu objek sederhana dengan teknik gambar proyeksi perspektif. Yang pertama, seperti yang Bu Vita sampaikan di minggu lalu, kalian membutuhkan buku gambar A4. Yang kedua, pensil dengan kode H atau boleh menggunakan pensil mekanik. Akan lebih bagus juga jika isi pensilnya ini kodenya H. Kemudian penggaris. Bu Vita menggunakan sepasang penggaris segitiga ini, atau bisa juga ditambah penggaris 30 cm dan penghapus. Nah, langkah pertama, jangan lupa memberi nama pada buku gambar ya, karena di semester sebelumnya banyak buku gambarnya tidak ada nama. Langkah pertama yang harus kalian buat adalah membuat garis horizontal. Ingat, horizontal, vertikal. Dengan penggaris segitiga membuat kita lebih mudah dalam membuat garis yang nantinya apabila dibutuhkan garis sejajar atau garis melintang. Nah, ini kalau Bu Vita menggunakan penggaris segitiga, bagian sini bisa diratakan dengan ujung buku gambar, kemudian kita tarik dari ujung kiri hingga ujung kanan. Tidak usah ditekan ya. Kemudian kita buat garis kedua, yaitu garis horizontal. Kira-kira di tengah. Ini penggunaan penggaris segitiga begini ya, sepasang. Caranya begini. Peletakannya sini seperti tadi, diratakan sebelah sini, bawahnya ditempel. Maka otomatis akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini tinggal diteruskan ke atas. Baik. Nah, ada berbagai cara untuk membuat objek. Kali ini kita akan membuat objek kubus atau balok ya. Pertama kita akan buat sebuah
balok atau kubus dengan awalan membuat kotak. Saya ingin membuat objek di sebelah sini. Ukurannya terserah, tapi harus, nah, cara menggunakan penggaris ketiga begini, jadi ini saling mendukung. Sudah terbentuk satu kotak ya. Setelah itu kita akan menarik dari 4 sudut kotak ini ke dalam satu titik pusat yang sudah kita buat. Nah, kita sudah buat seperti ini. Selanjutnya kita akan buat tampak 3D-nya. Nah, ini sudah terbentuk. Kita akan pertebal menggunakan pulpen atau drawing pen. Kita akan buat jaring-jaring yang bagian dalam.
Nah, sudah terlihat ini adalah gambar 3D balok ya, garis putus-putus di dalamnya untuk bagian yang tidak terlihat atau tersamarkan seperti ini. Selanjutnya, kalian Bu Vita minta untuk membuat objek seperti ini di buku gambar kalian masing-masing, minimal 5 kotak untuk mendapatkan nilai A. Jadi, silahkan mengerjakan tugasnya atau latihan membuat gambar kubus atau balok sederhana dengan sudut pandang gambar perspektif satu titik hilang. Silakan bisa dibuat kotak-kotak seperti ini tersebar di beberapa tempat. Baru selanjutnya kita arahkan sudut-sudut garis menuju satu titik. Sudut-sudut kalian bisa bikin kotak terserah di manapun, tapi dengan sudut 90 derajat. Bisa membuat mulai dari satu persatu atau secara bersamaan, dibuat kotak-kotaknya dulu, baru kita sambungkan ke titik hilang. Nah, ini seluruh kotak sudah ditarik menuju satu titik, lalu kemudian kamu bisa tentukan kedalaman objek. Nah, ini sudah jadi. Oh, kurang satu.
untuk objek yang ada di tengah sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. Ada 9 contoh objek. Kita akan satu persatu tebali supaya kalian lebih mudah dalam mengenali objek. Nah, objeknya akan seperti ini. Nih, nah, ya. Hari ini kalian langsung melaksanakan asesmen formatif, membuat objek sederhana seperti yang sudah Bu Vita lakukan, ya. Silahkan buka buku gambar kalian masing-masing. Singkirkan semua benda yang mengganggu. Yang di atas meja hanya buku gambar, kemudian pensil, penggaris, dan penghapus. Nah, Bu Vita jelaskan setelah kamu melihat proses pembuatan gambar proyeksi perspektif ini, silahkan kamu ikuti. Boleh menggunakan cara yang kalian lebih nyaman, bisa melihat video lain juga. Bu Vita minta kalian untuk membuat 5 kubus atau 5 balok
yang semuanya berpusat pada satu titik, ya. Kemudian untuk mencapai nilai A, kalian harus membuat minimal 5. Silahkan nanti setelah tugasnya selesai dikumpulkan di meja Bu Vita, akan Bu Vita koreksi. Untuk yang sudah dinilai berarti sudah betul, kalau yang belum dinilai akan Bu Vita berikan feedback dan diperbaiki lagi. Satu lagi, kita melihat gambar ini, kita akan simpulkan beberapa ciri-ciri dari menggambar perspektif satu titik hilang, yaitu 1. Maka objek semakin jauh, objeknya akan semakin kecil. Ketika objeknya semakin dekat, maka akan semakin besar. Dan hanya akan tercipta 3 jenis garis. Yang pertama adalah garis yang sejajar dengan garis horizontal, ya. Yang kedua adalah garis yang sejajar dengan garis vertikal yang kita buat di tengah. Dan yang ketiga adalah garis dengan kemiringan yang semuanya menuju satu titik. Jadi, kalau misalkan gambarnya seperti ini, ada garis yang miringnya ke arah sini, sudah bisa dipastikan objek itu salah. Semakin jauh objek, semakin mengecil, semakin terlihat seperti titik, dan titik itu yang disebut titik hilang. Terima kasih, selamat mengerjakan asesmen formatif gambar proyeksi perspektif satu titik hilang.